Audio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, perkenalkanlah saya Indi Fadilatani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang bertema tentang sastra. Mari kita simak baik-baik ya videonya. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini, saya mencoba mengembangkan sebuah video pembelajaran sebagai salah satu bagian dari mata kuliah pengembangan pembelajaran sastra yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Maman Suryaman MPD. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama ya. Sebenarnya, materi apa yang akan kita pelajari dari video pembelajaran sastra kali ini? Nah, coba kalian simak terlebih dahulu video berikut ya. Silakan kalian simak baik-baik. Kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kelip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Kepada pemeluk teguh Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kelip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku bisa mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Bagaimana? Kalian tentu tidak asing dengan isi video tadi, bukan? Ya, video yang telah kalian simak adalah musikalisasi puisi yang berjudul Doa, karya Chairil Anwar yang dilakukan oleh Michael Kodowati. Nah, video tersebut merupakan suatu pengantar kita untuk pembelajaran kali ini. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pembelajaran kali ini berkaitan dengan puisi. Coba kita ingat-ingat lagi, apa itu puisi? Ya, senandung lagu yang sering kita dengar
bahkan sering kita lantunkan, tentu tidak hanya indah karena tata musiknya saja. Ada bagian yang tak kalah penting dari itu. Apakah dia? Ya, lirik atau diksi, atau kita bisa menyebutnya dengan pilihan kata, tidak kalah penting dalam sebuah keindahan lagu. Biasanya, lirik atau diksi yang dipilih berhubungan dengan suasana hati sang penyair, atau suasana hati dari orang-orang di sekitar penyair, baik itu senang, sedih, takut, dan sebagainya. Nah, lirik atau pilihan kata tersebut kemudian disusun sehingga menghasilkan suatu untaian kata yang indah dan syarat makna. Itulah yang disebut puisi. Bagaimana? Tentu dari kalian pasti ada salah satu atau mungkin semuanya yang suka mengekspresikan diri dengan menuliskan puisi, bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan belajar mengenai KD 3.17, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menganalisis unsur-unsur pembangun apa saja yang ada dalam suatu puisi, karena unsur-unsur pembangun puisi itu jelas sangat berperan penting dalam lahirnya sebuah puisi. Nah, mari kita pelajari semua itu dengan baik ya. Oke, sebelum lebih dalam kita pelajari unsur pembangun puisi, ada baiknya kita kenali dahulu apa itu unsur pembangun puisi. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa puisi terdiri atas untaian kata yang indah dan syarat makna. Untuk membentuk untaian kata tersebut, maka kita perlu unsur-unsur pembangun puisi agar puisi yang kita ciptakan benar-benar indah dan syarat makna. Karena pada dasarnya unsur pembangun puisi itu berpengaruh pada pembentukan suatu puisi. Apakah puisi itu akan terbentuk menjadi karya yang indah atau justru kita anggap kurang indah dan bahkan tanpa makna. Itu semua dipengaruhi oleh unsur pembangun puisi yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan unsur-unsur pembangun puisi dalam setiap membuat puisi. Nah, setelah kalian memahami apa itu unsur pembangun puisi, kini saatnya kita memahami jenis-jenis unsur pembangun puisi. Ada dua jenis unsur pembangun puisi. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Seperti yang sudah kalian ketahui bersama, bahwa unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada dalam suatu karya. Dalam hal ini adalah unsur yang ada dalam suatu puisi. Atau bisa dikatakan bahwa unsur intrinsik puisi ada pada wujud puisi itu sendiri. Jadi, unsur ini merupakan bagian dari puisi yang diciptakan oleh sang penyair. Nah, yang kedua adalah unsur ekstrinsik puisi, atau kebalikan dari unsur intrinsik puisi. Unsur ekstrinsik ini memang berada di luar wujud suatu puisi, tetapi turut mewarnai proses penciptaannya. Oleh karena itu, secara tidak langsung, unsur ekstrinsik pun berpengaruh pada keberadaan suatu puisi. Nah, dengan begitu, antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik mempunyai pengaruh yang besar terhadap terciptanya suatu puisi. Selanjutnya, unsur intrinsik puisi atau unsur yang berada pada wujud puisi itu sendiri terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu tema dan amanat puisi. Kedua, yaitu penggunaan makna atau kata-kata konotasi. Nah, yang ketiga yaitu citraan. Dan yang keempat yaitu majas. Nah, dari keempat bagian itu, apakah kalian sudah memahaminya semua? Jika belum, mari kita pelajari tiap bagian dengan seksama. Kita masuk pada bagian yang pertama ya. Nah, bagian pertama ini tadi sudah kita sebutkan, yaitu tema dan amanat. Tentu kalian tidak asing dengan kedua kata tersebut, bukan? Coba, mari kita ingat-ingat kembali kedua istilah tersebut. Nah, tema
merupakan pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan itu bisa juga disebut dengan pokok pikiran yang biasanya berasal dari sang penyair sendiri, atau bisa juga dari kisah yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar penyair, baik itu keluarga, saudara, kawan, atau siapapun yang ada di sekitar penyair. Nah, pokok-pokok persoalan atau pokok pikiran itu begitu kuat dan mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi alasan utama dalam menciptakan puisi. Kemudian, dari pokok persoalan itu, lahirlah amanat atau kita sebut sebagai pesan-pesan yang ingin disampaikan penyair lewat puisinya. Misalnya nih, desakan yang kuat berupa hubungan penyair dengan keindahan alam di sekitarnya. Maka, puisinya tentu bertema tentang keindahan alam. Nah, dari tema itu kemudian muncul pesan secara tersirat tentang keindahan alam pula. Bisa berupa pesan kepada manusia agar senantiasa menjaga keindahan alam, bisa juga agar tidak merusak alam, dan sebagainya. Nah, jika desakan yang kuat berupa hubungan penyair dengan rasa cinta, maka puisinya pun bertema dan mengandung pesan tentang cinta. Nah, dengan begitu, tema dan amanat atau pesan ada secara tersirat dalam keseluruhan puisi yang dibuat oleh sang penyair. Tapi perlu diingat bahwa tema dan amanat tersebut bisa pula berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya di sekitarnya, sehingga puisi dapat berperan sebagai sarana protes, bahkan bentuk simpati penyair terhadap keadaan sosial dan budaya di sekitarnya. Akan tetapi, pemaknaan suatu puisi tentu berbeda-beda antara orang yang satu dan lainnya, sehingga tema dan amanat yang disampaikan pada pembaca puisi juga berbeda. Biasanya, perbedaan itu dikarenakan banyak faktor. Misalnya, tingkat pemahaman terhadap setiap kata dalam puisi, sering tidaknya seseorang bergaul dengan puisi, sering tidaknya seseorang itu membaca atau mendengarkan puisi, bahkan pengalaman pribadi masing-masing yang tentu berbeda satu sama lainnya. Nah, bagian yang kedua adalah penggunaan makna atau kata-kata konotasi. Kata konotasi ini mengandung banyak arti. Pertama, dapat diartikan sebagai kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kedua, kata yang telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, imajinasi, maupun yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah kata yang berlambang atau menyimbolkan sesuatu. Oleh karena itu, untuk memahami penggunaan kata-kata konotasi, coba kalian simak ulang musikalisasi puisi doa sebelumnya. Jika kalian simak baik-baik, dalam puisi doa karya Chairil Anwar, ada lirik Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Nah, kata hilang bentuk, remuk, itu termasuk dalam kata konotasi, karena bisa diartikan dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dapat diartikan sebagai sesuatu yang melambangkan keadaan luar biasa. Bisa jadi melambangkan kondisi yang tidak seperti umumnya, atau terjerumus dalam hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan pemaknaan lain sesuai dengan yang dirasakan oleh pembaca atau pendengar puisi tersebut. Sampai sini jelas ya bahwa penggunaan kata konotasi selalu ada dalam setiap puisi, dan pemaknaannya tentu berbeda-beda tiap individu. Bagian yang ketiga adalah citraan. Citraan ini bisa disebut juga dengan pengimajinasian atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut,
Pembaca seolah-olah ikut mendengar suara, melihat benda-benda, bahkan merasa, meraba, dan menyentuh benda-benda yang diungkapkan oleh sang penyair. Nah, seperti dalam musikalisasi puisi doa sebelumnya, kali ini kalian bisa simak ulang ya. Dalam musikalisasi puisi tersebut, kita dapat menemukan bahwa sang penyair menggunakan beberapa imajinasi. Yang pertama adalah imajinasi penglihatan. Terdapat pada lirik "Tinggal kerlip lilin di kelam sunyi". Dengan citraan itu, seakan-akan penyair mengajak pembaca atau pendengar untuk melihat seberkas cahaya kecil, walau hanya sebuah perumpamaan. Nah, pada bagian lain ada lirik "Aku masih menyebut namamu". Itu bisa dikatakan menggunakan imajinasi pendengaran. Hal ini dikarenakan pembaca atau pendengar seolah-olah diajak oleh penyair untuk mendengar ucapan penyair dalam menyebut nama Tuhan, karena di situ ada kata-kata "Aku masih menyebut namamu". Nah, selanjutnya adalah pada bagian lain juga itu ditampilkan imajinasi perasaan pada lirik "Cahayamu panas suci", yang seolah-olah penyair menyampaikan kepada pembaca atau pendengar nikmatnya sinar suci Tuhan sehingga dapat dirasakannya. Akan tetapi, semua itu kembali lagi pada pemaknaan masing-masing individu ya, yang tentunya berbeda terhadap penggunaan citraan dalam suatu puisi. Selanjutnya adalah bagian terakhir dari unsur intrinsik puisi berupa majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca atau penyimak puisi. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan itu bisa berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan sebagainya. Nah, sementara itu, irama disebut sebagai alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti rindu, bahagia, sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Nah, unsur-unsur yang telah kita bahas tadi merupakan unsur intrinsik puisi. Sangat mudah ya untuk kita terapkan dalam membuat puisi. Setelah kita pahami unsur intrinsik puisi, sekarang saatnya kita bahas unsur ekstrinsik puisi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah memahami bahwa unsur ekstrinsik puisi berada di luar wujud suatu puisi. Unsur-unsur tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang kehidupan penyair, kondisi sosial budaya, dan lingkungan alam di sekitar penyair berada. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara lebih rinci ya. Unsur pertama dari unsur ekstrinsik puisi berupa latar belakang penyair. Para penyair pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari segi pengalaman hidup, agama, pendidikan, cita-cita, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, semua latar belakang penyair itu memengaruhi penciptaan puisi. Misalnya, dalam puisi doa pada musikalisasi sebelumnya. Dari situ, pembaca atau pendengar dapat menyimpulkan latar belakang sang penyair dari sudut agamanya yang ditunjukkan dari diksi dalam puisi tersebut. Dengan begitu, jelaslah bahwa latar belakang penyair ini menjadi salah satu alasan terciptanya suatu puisi yang indah dan sar makna. Unsur ekstrinsik selanjutnya berupa kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial berkenaan dengan masyarakat, misalnya nih, hubungan individu dengan individu,
hubungan individu dengan kelompok, hubungan antar kelompok manusia, dan sebagainya. Nah, bentuk dari kondisi sosial ini dapat berupa kegiatan kebersamaan, ataupun justru saling bertentangan antar individunya. Nah, sementara itu, budaya diartikan sebagai hasil kreasi atau karya cipta manusia yang berupa benda, perilaku, ataupun pemikiran. Wujudnya bisa berupa bahasa, kesenian, sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, dan hasil-hasil dari teknologi. Selain itu, latar belakang sosial budaya juga berkaitan dengan asal-usul, kesukuan, daerah, dan bahasa daerah yang digunakan pada masyarakatnya. Oleh karena itu, latar belakang sosial budaya dari penyair dan orang-orang di sekitar penyair akan berpengaruh pada kreativitas penciptaan puisinya. Selanjutnya, masuk pada bagian unsur ekstrinsik yang terakhir berupa lingkungan alam. Penyair biasanya menggunakan realitas alam untuk menggambarkan suasana hatinya. Nah, cara penggunaannya dengan mewakilkannya pada benda dan kondisi alam yang ada di sekitar penyair. Misalnya, penyair sedang berada di sekitar pantai, maka biasanya sang penyair akan mencurahkan suasana hatinya yang dikaitkan dengan realitas yang ada di pantai. Begitu pula jika penyair berada di pegunungan, dan sebagainya. Nah, demikianlah materi yang dapat dibahas terkait KD 3.17 tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Mudah bukan? Nah, sekarang sebagai latihan, coba kalian simak dan perhatikan baik-baik puisi berikut ya. Lalu, kalian tuliskan unsur pembangun puisi apa saja yang ada dalam puisi berikut. Jangan lupa, cantumkan lirik puisi sesuai dengan unsur pembangunnya ya. Misalnya, unsur pembangun puisi citraan ada dalam puisi berikut. Kemudian, kalian cantumkan lirik mana yang terdapat citraan tersebut. Jelas kan? Sekarang, simak baik-baik puisinya ya. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, kini tiba di penghujung video pembelajaran. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian dalam memahami unsur pembangun puisi ya. Selamat belajar dan tetap semangat terus. Ingat, tanpa ketekunan dan keikhlasan, manfaat belajar tak akan mungkin terasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.